Benar. Al-fa'al maknanya optimis, berprasangka baik, segala yang terjadi seluruhnya, bahwa seluruh yang terjadi pada kita itu adalah bagian dari takdir Allah. Karena bagian dari takdir Allah, pasti sesuatu yang berasal dari itu hal yang baik, meskipun penerimaan kita kurang menyenangkan. Ya. Nah, tapi kita tetap harus positive thinking. Untuk apa? Satu tujuannya kalau dalam kita percaya dengan takdir itu dalam rangka melindungi jiwa kita supaya kita selamat. Isu apa istilahnya dengan nafsu. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Nah, perlu Pak sekarang Ibnu Hajar. Ini Ibnu Hajar itu Ibn itu artinya adalah putra. Hajar itu bukan hajar pukul ya, tapi hajar itu adalah batu. Asqalani artinya adalah berasal dari kota Asqalani. Misalkan ini. Ibnu Hajar Asqalani dia adalah putra batu yang berasal dari Asqalan. Asqalan itu Timur Tengah ya. Nah ini apa ceritanya itu yang jadi pernah suatu hari beliau itu belajar lah nanti dan sebagainya. Terus mungkin kecewa atau gimana dari perasaan. Jadi sudah dalam dirinya itu ada langsung terkonstruk apa ya, terbentuk bahwa karena setiap kali menghafal tidak hafal, belajar pokoknya blank aja, udah bertahun-tahun gitu ya. Lalu dia pergi dari tempat ngajinya itu, pesantrennya itu madrasah ya, pulang, kayaknya nggak cocok nih kalau jadi seorang ilmuwan, cocoknya mungkin aku petani. Dia pulang, melewati satu lembah. Di lembah itu ada kan lagi panas, dia berteduh sedikit, ada ceruk batu lah sedikit gitu ya, dia bersandar gitu, terus lihat ternyata di atas batu itu ada air mengalir, jatuh begitu, celak gitu ya, jatuh, dia perhatiin lagi gitu, terus dia apa penasaran, kok air kemana jatuhnya. Dia lihat ya, air yang jatuh itu ternyata melubangi batu yang tebal, yang begitu, lubang di bawah. Dia langsung ini, ini berapa lama ya lubang itu? Terus dia diam, pikir langsung dia begini, ya air yang lembek terus yang tidak keras, kita bisa melubangi batu yang keras. Kalau senantiasa terus menerus. Aku ini kan otak aku nggak keras, lembek dan sebagainya dia. Kalau aku terus-terusan belajar, diam aja di sana, mengikuti cerita dan sebagainya. Kayaknya aku bisa keras juga ya, bisa pintar juga, bisa menjadi apa? Bisa ilmunya bisa naik juga. Dia tidak balik, tidak jadi pulang kampung, tidak jadi pulang ke rumahnya, dia balik lagi ke pesantren dan dia bilang kepada kiainya bahwa akan terus belajar sampai belajar di sana. Nah, ternyata betul, mungkin karena niatnya bagus, sampai pas usia tua dia terkenal sebagai ilmuwan atau ahli atau ulama setelah baratnya yang ahli di bidang penelitian tentang hadis. Oh ini hadisnya sahih, ini dhaif, ini lemah, ini oh ini tidak nyambung ke Nabi dan sebagainya. Bukunya banyak. Salah satunya ini adalah satu aturan. Jadi penulis asalnya, makanya dia nulis namanya itu Ibnu Hajar Al-Asqalani, putra batu dari Asqalani. Itu ceritanya. Jadi kalau kalian belajar ya belajar aja gitu. Jadi jangan terlalu apa misalkan tuh berapa sih aku nggak masuk terus sih dia apa nggak masuk ke otak dan sebagainya gitu. Ya jangan berpikir gitu, belajar ya. Ikutin aja ya.
Nabi Muhammad SAW senantiasa senang dengan sikap optimis, karena sikap pesimis sungguhnya adalah perwujudan berburuk sangka kepada Allah. Oke ya. Kalau optimis berprasangka baik ya kepada Allah, kalau pesimis berprasangka buruk ya. Oke. Jadi kata kunci untuk optimis adalah prasangka baik kepada Allah, pesimis berprasangka buruk. Oke. Sementara optimis adalah sikap berbaik sangka padanya dan manusia diperintahkan untuk berbaik sangka. Nah, ini ada istilahnya itu dalam istilah hadis itu katanya Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kita harus berprasangka baik karena Tuhan sesuai dengan prasangka kita. Kalau kita misalkan ya Allah tidak maha rahman rahim, maha baik dan sebagainya, maka yang terjadi pada kita kebaikan-kebaikan akan muncul. Tapi kalau misalkan kayaknya Allah tidak sayang sama kita, itu kenapa lagi terus sebagainya. Nah yang terjadi adalah begitu terus. Aku nggak bisa. Yang terjadi adalah nggak bisa. Gitu. Jadi itu gitu kayak gitu. Jadi apa yang kita ucapkan itu menjadi doa. Jadi kalau kita bangun pagi-pagi ya jangan langsung mengeluh. Nanti bawaan tubuh kita, badan kita malas juga gitu ya. Nanti nggak mau mengakukan. Aku bisa. Oke. Bisa ditangkap ya intinya ya. Ini yang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ihris ala ma yan ta'ubi wasta'in billahi wala tahzan." Ya. Ihris ala ma yan ta'ubi wasta'in billahi wala ta'zan. Bersemangatlah kamu atas hal-hal yang bermanfaat bagi. Oke. Rasulullah SAW memerintahkan pada kita bahwa kalau ada aktivitas kegiatan yang bermanfaat bagi kita, bagi diri kita sendiri, kita harus bersemangat. Nah, kemudian kami melakukan aktivitas itu, minta tolonglah kepada Allah dan janganlah engkau lemah. Lemah itu artinya kita mengeluh gitu ya, terus mengatakan koream dan sebagainya. Terus hadis yang bawahnya adalah berharap hal-hal kebaikan merupakan ibadah kepada Allah. Jadi kalau dalam pikiran kita, ya kayaknya aku bakal dapat nilai A deh, bakal dapat nilai 90 deh, gitu. Itu sudah bagus ya. Nah itu nanti jadi bagian dari ibadah. Nah, bersemangatlah kamu atas hal-hal yang bermanfaat bagi. Nah, kita harus mengecek setiap perbuatan kita, perbuatan kalian ya. Kalau kita kan bahasa juga enggak ya. Masing-masing individu aja bangsa. Yang kalian lagi lakukan yang paling sering dalam sehari itu apa? Selain belajar. Game ya. Nah, kalau orang muslim yang baik, yang optimis, yang berprasangka baik pada Allah dan Allah akan menolong itu, dia akan menilai dari sini. Apakah yang aku lakukan itu bermanfaat bagi itu tidak? Apa manfaatnya? Oh, ternyata kesenangan aja kalau main game. Apalagi aku jadi mahir memainkan jari, misalkan ya. Apalagi terus, nah itu semua ditimbang manfaatnya. Apakah manfaatnya lebih banyak ketimbang mudarat tadinya yang tidak bermanfaatnya, yang sia-sianya. Misalkan main game itu apa kira-kira yang aspek negatifnya?
Tadi yang Pak Asa sebutkan positifnya ya, satu melatih jari kita, kemampuan kita, terus kita lebih fokus dan sebagainya kan, itu ada manfaat. Itu apa? Satu ngambil kuota, kedua ngambil waktu kan. Ya, yang tadi itu dua hal itu, yang aspek positif dan negatif itu kita timbang. Mana kira-kira yang sangat membantu pada jiwa kita, pada tubuh kita, pada perkembangan otaknya dan sebagainya. Kalau yang tadi itu yang ternyata itu ternyata bisa membuat kita lebih enjoy dan terus juga membuat karir kita nanti ke depan menjadi hebat gitu ya, bisa ditekuni. Tapi kira-kira kalau ini kayaknya nggak nyambung sama karir aku deh, itu bisa di cancel ya, digantikan dengan sesuatu yang menyambung ke cita-cita kita. Karena itulah menurut Asa, sejak sekarang ini kita harus mulai bikin map pemetaan kita ya. Ini kita usia Eva berapa usia? 14 tahun. Kalau 14 tahun nanti beres SMA atau SMK 16 itu nanti pemetaan juga ya, lanjut kuliah atau kerja. Ada satu lagi nikah. Nah pemetaan itu ya, pemetaan gitu. Nah dari sekarang itu kita mulai tentukan kita nanti ujungnya mau kemana setelah kerja, misalkan setelah kuliah itu ujungnya mau apa? Wah, itu cita-cita jadi dokter. Jadi apa yang harus aku lakukan kalau aku ingin jadi dokter? Oh sekarang itu berarti nilai sainsnya, matematika, IPA dan sebagainya itu bagus, betul kan? Terus nanti kalau ke SMA masuk jurusan IPA, begitu. Itu ya bagus. Terus cari informasi tentang bagaimana sih cara kuliah masuk apa kedokteran dan sebagainya. Mau detail itu fokus, nanti kita masuk sana, terus ya nanti setelah kuliah itu nanti kita dokter, misalkan ngambil hewan, dokter hewan. Nanti aku mau praktek di mana, kerja di mana, di rumah sakit mana dan sebagainya. Itu harus sudah ini apa sudah terpetakan. Nah kalau sudah begitu nanti aktivitas kita itu positifnya itu apa aktivitas optimisnya itu akan terus mengarah ke sana. Kalau misalkan kita main game, main game nggak nyambung sama karya aku nanti, aku kurang aja dengan ganti dengan membaca tentang misalkan tentang dunia obat, kan nyambung ya obat ya, tentang obat dulu baca gitu, pelajari bikin herbal sendiri dan sebagainya. Nah itu kan nyambung nanti karirnya kan gitu. Nah saya hanya menyampaikan itu aja, artinya bahwa kita sebagai orang yang berkembang itu fokusnya harus sini bermanfaatnya minimal bagi diri kita sendiri, belum bagi yang lain ya. Oke. Nah untuk mencapai itu maka kita harus minta tolong pada Allah. Minta tolongnya apa? Artinya dengan sholat, dengan baca Quran, dengan doa gitu ya. Kita misalkan mau bangun Allah yang lulus masuk SMA 3 yang terbiasa 2 kali ya begitu. Kamu sedekah terus Allah mau sedekah kalaunya dalam hati aja itu nggak apa-apa, bagian dari itu. Asal jangan yang negatif ya, kalau negatif itu dosa. Berharap hal-hal kebaikan merupakan ibadah. Oke. Nah, itu ya usaha ya secara sungguh-sungguh guna mencapai harapan dan cita-cita ya. Jadi kita beraktivitas itu untuk ini dan ini harapan dan cita-cita. Kalau kita nggak punya cita-cita, jadi ngapain coba? Kamu nanti kalau nggak SMP mau kemana? SMK. Ya. Terus kamu mau lanjut sekolah? Terus terus mau ngapain? Nggak tahu. Cuma itu yang mengikuti begitu aja. Ya enggak. Berarti kalau begitu nanti ikut insting sendiri ya. Seperti apa? Kalau menurut Pak Asa sih hewan-hewannya binatang itu insting sendiri gitu ya.
karena sudah begitu ya, bangun, tidur, makan, beraktivitas, pasangannya, beranak, atau dua, atau beli kalau ayam gitu ya, nanti tumbuh yang baru lagi, itu aja. Maka kita akan seperti itu kan tidak, tapi kita harus punya manfaat. Ya. Ini kita harus punya harapan dan kita juga. Kalau sudah punya harapan dan kita ke depan, maka kita akan semangat untuk berpisah. Ya. Al-yadul uliya khairu minal yadil sufla wal yadul uliya hiyal munfiqah wasufla biasa ilah. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Jadi maksudnya kita yang harus memulai, ya. Bahkan kita kalau sedekah dapat duit ya, di bawah. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Tangan di atas yaitu pemberi, sedangkan tangan di bawah yaitu peminta atau pemberi. Nah, makna tangan di atas itu tadi yang saya sampaikan, bukan sekedar untuk sedekah, bahkan bisa jadi orang yang merintis. Jadi misalkan di Bahtera ini yang pertama kali merintis misalkan apa, komunitas murid yang cinta sains ya. Nah itu dia yang memulai. Yang mengikuti itu adalah sesuatu yang itu kalau maknanya gitu ya. Jadi kita seharusnya itu menjadi orang yang pionir, yang memulai, yang menciptakan, yang kreatif gitu ya. Makna dari hadis ini ya. Oke. Al-yadul ulia khairum minal yadil sufla. Fal yadul ulia hiyal munfiqah. Wa sufla hiyas sa'ilah. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Tangan di atas itu memberi, sedangkan tangan di bawah minta atau menerima. Maknanya adalah bahwa kita harus menjadi seorang pionir, orang yang merintis dalam hal-hal yang sifatnya kebaikan. Oke, bahasa lanjut ya. Oke, ini hadis riwayat Muslim ya. Al-mu'minul qawi. Khairu wa habbu ila Allahi minal mu'min dha'if. Wa fi kulli bayn baris ala ayyan ta'ba wasta'in billahi wa ta'ala. Al-mu'min, orang Islam yang kuat lebih cintai Allah dari orang Islam yang lemah. Oke. Yang arti kuat ini, kaumi ini bukan sekedar fisiknya bugar, sehat, kuat, apa ya, tidak sakit-sakitan, bukan sekedar itu. Ada makna lainnya lagi adalah kaumi itu adalah terampil. Jadi orang Islam yang terampil, yang punya skill, ya, life skill, yang punya skill, itu lebih baik, lebih dicintai Allah ketimbang orang Islam yang tidak punya skill, yang tidak punya kecakapan. Jadi hal yang tidak dimiliki yang lain, tapi dia menjadi apa? Dia miliki, dia cakap, dia hebat, gitu. Bisa jadi nanti itu melejitnya dari sana, gitu ya. Jadi mukmin yang kuat artinya punya skill, lebih dicintai Allah daripada mukmin yang tidak punya skill. Dia tidak punya. Pada keduanya ada kebaikan. Bersemangatlah kamu terhadap apa yang bermanfaat bagi kamu, dan mohonlah pertolongan Allah dan jangan merasa lemah. Ini ya tetap ya. Begitu banget.
Nah, saya itu salah terus. Aduh, iya. Karena itu kerja gini ya. Kalau kita bikin, kenapa aku salah terus? Oh iya, salahnya apa ya? Dirinci. Oh ternyata aku salahnya ini. Berarti besok mah aku nggak usah jalan ya. Dirinci ya, kesalahannya apa? Terus itu yang tidak boleh kita lakukan. Terus kita mohon pertolongan Allah. Itu kenapa salah terus ya? Saya perbaiki aku makan ya. Itu. Nah, kuncinya kan bermanfaat ya bagi kita. Oke, sekarang yang tawakal. Ini dikutip dari Al-Ghazali. Al-Ghazali itu sama juga ya, seorang ulama juga. Dia nulis ulumuddin, dia ini menunjukkan ulumuddin itu artinya agama, ilmu agama, mendefinisikan tawakal, mengartikan tawakal sebagai penyandaran hanya kepada wakil yang ditawakali. Jadi maksudnya kita bersandar pasrah hanya kepada Allah Tuhan. Bisa dipahami sebagai pasrah atau berserah. Tawakal itu pasrah atau berserah. Oke, kita baca hadis dari Muhammad wujudnya. Lau annakum tawakaltum Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayr tagdu khima son wa taruhu tona. Sungguh seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, jadi pasrah diri kepada Allah, pasti kalian akan diberi rezeki sebagaimana rezekinya burung. Kata rezeki itu maknanya bukan makanan, bukan minuman, bukan materi, bukan sekedar itu aja ya. Rezeki itu bisa dimaknai makanan, bisa dimaknai minuman, uang, pemberian, ilmu. Jadi hal-hal yang sifatnya baik yang kita terima, yang kita dapatkan namanya rezeki. Ya, hal-hal kebaikan yang kita terima namanya rezeki. Burung-burung sudah dikasih manusia juga ada. Mereka berangkat pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Itu kan artinya terbang yang makanan. Nah, kita pun mirip seperti ini. Asal mirip seperti ini. Berangkat pagi dari rumah, ya. Di sini kerja sebagai buruh, ya. Aktivitas makan salat. Terus pulang sore hari ke rumah, makannya di rumah. Nah, ini seperti itu kita tuh. Nanti kalau kalian sudah dewasa dan sebagainya, atau ayah kalian nggak akan ya, orang tua kalian yang kerja kan pagi-pagi kerja ya, mau kerjanya di rumah, mau kerjanya di kantor di mana, itu ini kerja ya. Aduh, itu untuk ini urusan ini, untuk urusan apa namanya itu, batmur itu stomach ya, untuk urusan ini. Sebenarnya kebutuhan dasar, memenuhi kebutuhan dasar kita. Apa kebutuhan dasar manusia itu? Makan, minum, sandang, papan, rumah ya. Terus apa lagi? Pangan, gitu ya. Nah itu. Jadi itu yang kita lakukan. Orang tua kita juga begitu. Dia, kita ngontrak terus nih, belum punya rumah, gitu. Ya, kedua caranya sudah tidak. Terus, aku biasa, beras habis. Nah itu kan itu pangan ya. Apalagi sandang itu yang kita kenakan ya. Gitu. Apa aja, bukan hanya baju kan, tas, kita butuh tas, kendaraan juga kan gitu ya. Nah manusia itu kebutuhannya itu
Itu aja yang dari buku ini udah bagus. Ya. Gimana caranya biar tercukupi itu? Ya aktivitasnya harus ditingkatkan untuk mendapatkan uang yang cukup, gitu ya, yang tertentu atau berhemat. Jadi pengeluarannya apa? Sudah pernah belajar financial skill ya? Belum. Itu kan cara mengatur bagaimana cara kita punya 10.000 dalam 10 hari bisa habis atau enggak kan? Atau betul kan? Sekarang kita punya 10.000 sehari. Kita kan bisa ini ya, kita bisa asal aja yang menggunakannya, beli sesuatu 10.000 udah beres. Itu cuma satu kali manfaatnya. Atau misalkan kita 5.000 dijajankan 5.000 simpan, ya. Atau yang dari simpan itu kita bagi-bagi 2,5 pakai traktir orang, 2,5 lagi buat simpan. Itu kan manfaatnya beda ya. Kalau yang pakai traktir nanti dapat pahala dari traktir. Kalau dihabisin sama kita, ya buat kita doang kan. Itu kalau saya financial skill itu mengatur begitu, mengatur bagaimana kita bisa cakap menggunakan. Oke, silakan Marisa. Oke ya, kita. Oke, sudah. Alhamdulillah ya, sudah. Nah, ini sesuai dengan yang tadi Pak Asa. Ada yang perlu Bapak Asa ulang nggak slide-nya? Enggak ya? Oke, cukup berarti. Kita masuk ke sini ya. Masuk kepada Al-Quran. Kita akan membaca Al-Qurannya. Pak Asa akan membaca sama terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Oke ya. Melapangkan dada itu artinya membuat diri Nabi Muhammad SAW itu tidak gelisah, tidak merasa risau, tetapi tenang, ya. Jadi kalau kita ada teman di antara kalian misalkan resah, lalu ditenangkan, nah itu lapang dada istilahnya, ya. Wawada'na angka wizrak, dan kami pun telah menurunkan beban darimu. Beban itu artinya yang menjadi tanggungan. Kan kalau orang dulu tukang bakso, tukang cireng, tukang rujak juga, saya pernah lihat dulu itu sebelum ada roda itu mereka pakai pikul gitu ya. Itu kan beban ya, bebannya kelihatan. Kalau kita paksa angkat ini, kan bebannya kelihatan. Tapi kalau ini maksudnya wawada'na angka wizrak, dan kami pun telah menurunkan bebanmu dariku. Ada beban yang sifatnya kelihatan, yang materi itu ya. Ada juga yang tidak. Contohnya gini. Orang tua kalian punya anak 5. Ya. Dari setiap anak yang 5 itu ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Pangan, ya, dari beberapa sandang gitu ya. Terus nanti sekolahnya, uang jajannya, sampai kebutuhannya, sampai kuliah. Itu namanya beban. Bebannya nggak kelihatan kan, tapi ada di sini di otaknya, ada di daerah kita. Aduh, ada, belum bayaran, gitu kan? Itu beban. Nah, Allah Ta'ala mengangkat beban-beban dari Rasulullah SAW. Jadi oleh Allah Ta'ala dimudahkan. Jadi ketika tidak ada makanan, tiba-tiba ada makanan. Ya. Allazi angqadha dhahrak, yang memberatkan punggung. Memberatkan punggung itu artinya bukan membuat kita jadi bubuk, tapi membuat pikiran jadi akhirat. Ya, membuat
jadi susah tidur dan sebagainya, kita mikir sesuatu itu namanya beban. Warfa'na laka dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Tinggikan sebutan nama itu artinya Rasulullah SAW biasa disebutkan sebagai orang yang baik. Kemudian kalau kita dengar nama Rasulullah, kita baca salawat Allah kepada Sayyidina Muhammad itu ya, senantiasa dibaca. Terus dibacakan juga di dalam azan ya, setelah Allahu Akbar, terus asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah itu ya. Fa inna ma'al usri yusra. Oke, latihan. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Saya kata paham ya? Bersama kesulitan ada kemudahan. Kira-kira ini sama contohnya begini. Pak Asa dulu waktu SMP belum bisa naik sepeda. Ingin punya sepeda dan inginlah suatu hari Pak Asa ketemu teman yang punya sepeda. Lalu Pak Asa, pinjam dong. Gimana caranya? Duduk dulu kayak gitu. Buka begitu, aduh, sakit ya. Tapi dari sakit itu, kita duduk kayak gitu, jadi tahu, oh, megangnya sepeda itu begini, posisinya begini, jadi kalau pas lalu harus kanan dulu dan sebagainya. Tapi kita pelan, peganginnya kan ya, pegangin dan lepasin satu dan sebagainya. Nah, kita jadi tahu, oh, sulit ya, kalau dilakukan terus, nanti kelamaan jadi kita bisa, jadi bisa ya. Ternyata bahasa tiap hari itu nggak baik lah, ini berdarah dan sebagainya. Tapi karena semangat ingin bisa, akhirnya bisa. Meskipun, tapi kalau jiwa kita lemah, ya, sakit misalkan gitu ya, mungkin udah nggak akan bisa misalkan gitu ya. Gitu. Nah itu maksudnya ini, kan sulit ya, tapi di sana ada kemudahan. Kalau kita mau terus melakukannya itu, itu tetap intinya di sini tadi di pikiran kita sampai ini harus semangat. Ya. Terus ini menariknya ayat ini, inna ma'al usri yusra. Dua hal menyebutnya kata Allah di antara bersama kesulitan itu ada kemudahan. Diulang lagi, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi apa? Jadi jangan sekali kalau kita punya kendala terus kita berhenti aja. Itu kan satu kali step. Sehingga sebab itu ada istilahnya keok memek dipacok kalah sebelum bertanding. Ini kan bukan sebuah kali. Jadi mencoba itu minimal 2 kali gitu. Jadi kan gitu ya. Ayatnya kan diulang ya. Kan bedanya pakai ini aja kan, pakai rupa ya. Pakai ini rupa. Jadi kita harus mengulang-ulang. Kalau kita sulit itu ulangi lagi, coba, gitu ya terus. Nah ini ayatnya yang nyuruh kita untuk optimis gitu ya. Apa ya, optimis atau gimana pokoknya mah do the best, ya, harus menjadi yang terbaik. Pak Ida, kalau kita pansel, maka apabila engkau telah selesai, kalau kita sudah menyelesaikan satu persoalan, seperti tadi Pak Hasan, sebenarnya Pak Hasan sudah bisa naik sepeda, tapi bisa sampai seperti itu, saat itu, tetaplah bekerja lagi, tetaplah berlatih lagi pada yang lain, atau misalkan tingkatkan kemampuan kita. Nah, dari setelah Pak Hasan bisa sepeda, satu kali ibu mencoba bisa naik motor. Apa? Berproses juga, jatuh lagi, begitu. Tapi kalau Pak Hasan sudah punya pengalaman, dulu juga naik sepeda jatuh juga, ternyata kesananya bisa. Kenapa Pak Hasan coba juga jatuh gitu ya? Cuman Pak Hasan dulu berpikir gini, kalau Pak Hasan pakai motor yang bagus, kalau jatuh nanti rusak, terus ganti kan? Mending beli dulu motor, terus Pak Hasan pakai,
rusak pun nggak apa-apa, punya bahasa sendiri begitu. Jadi bahasa sendiri itu yang mesti yang dulu pasti dipakai yang gitu itu. Terus minta diajarin sama teman, minta diajarin sama saudara, itu bisa dalam seminggu. Wah, gitu. Jadi bisa ternyata. Nah, karena bahasa udah pakai pengalaman sebelumnya sepeda itu. Ternyata meskipun sakit, jatuh dan sebagainya, berhasil. Kenapa tidak ini juga dilakukan? Gitu. Itu ya. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhan lah kau berharap. Intinya kita harus doa, ya Allah mudahkan dan sebagainya. Itu aja sih yang bisa Pak Asa sampaikan. Sallallahu Muhammad asdiqai pada akhir di rasa hayya binari musalli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.